Di beberapa video sebelumnya saya sempat bahas potensi inflasi yang bakal naik imbas dari kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Pertamax yang naiknya cukup tinggi. Jadi naik sekitaran 30%-an dari harga awalnya. Sedangkan untuk angka inflasi bahkan sebelum naiknya harga BBM ini sudah cukup tinggi, jadi di angka 4,7%-an. Yang bisa saja dalam waktu dekat ini naik ke 5%, 6% atau bahkan lebih tinggi lagi. Dan jelas kalau misal kita hanya menyimpan uang di bank, misal kita nabung di rekening ATM dengan bunga yang nggak seberapa 0,35 sampai 0,7%-an per tahun, atau bahkan kalau misal kita hanya simpan di rumah, jadi nabung 1 juta, simpan 1 tahun, uangnya tetap 1 juta. Jelas kita rugi. Sedangkan harga barang terutama kebutuhan pokok sudah pasti naik. Jadi cara paling gampang untuk mengatasi kenaikan inflasi atau naiknya barang-barang, kita perlu investasi. Misal yang paling gampang di reksadana yang bisa untung 4-7%-an setiap bulan atau setiap tahun maksud saya. Setidaknya uang kita nggak akan kemakan atau kalah dengan kenaikan inflasi ini. Atau cara yang bisa lebih menghasilkan keuntungan kita bisa investasi di saham. Tapi investasinya ini ke perusahaan yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan adanya inflasi. Jadi perusahaan seperti apa yang kalau ada inflasi justru untung? Perusahaan yang dia nggak perlu membeli bahan baku. Jadi dia tinggal ambil atau tanam kemudian jual. Jadi misalnya perusahaan pertambangan minyak, batu bara, dan sawit. Jadi kalau perusahaan yang perlu beli bahan baku, misal saya akan contohkan perusahaan Indofood yang produksi mie instan Indomie. Kalau misal kita lihat di laporan keuangan terbarunya, bahan bakunya ini yang sebagian besar dari gandum Jadi bahan dasar pembuatan mie instan kan gandum. Jadi ini naik sekitaran 400 miliaran atau naik 30%-an. Jadi jelas perusahaan konsumer seperti Indomie ini kena dampak dari naiknya harga bahan baku. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan misal tambang batu bara, dia nggak ada beban dari bahan baku. Dia hanya nambang dan jual. Dan sementara itu harga batu bara sudah naik ke harga tertingginya sepanjang sejarah di angka $440 per ton. Bahkan ini sudah naik hampir 220%-an dari harga tertingginya yang hanya $140 per ton di tahun 2011. Sedangkan untuk emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan batubara seperti ITMG belum melewati harga tertingginya di tahun 2011. Jadi masih minus selisih 14%-an. Dan PTBA perusahaan tambang plat merah yang juga masih minus dari harga tertingginya sekitaran 7%-an di tahun 2011 itu. Jadi harga batubara sudah naik 220% dari harga tertinggi sebelumnya. Tapi perusahaan batubara harganya ini seperti ITMG dan PTBA tadi masih di bawah harga tertingginya di tahun 2011. Meskipun yang namanya investasi saham ini resikonya sangat tinggi. Bisa saja harganya ini nggak berhasil naik lebih tinggi lagi dari 2011. Jadi kalau saya sendiri masih menjagokan batubara sampai akhir tahun ini. Jadi dulu saya juga pernah untung sekitar 60%-an di saham PTBA. Dan sekarang ini saya pegang portofolio sekitaran 40%-an di tambang batubara atau di perusahaan batubara ini. Di saham-saham batubara seperti yang masih saya pegang ada PTBA dan MBAP, dan sisanya saya investasi di perusahaan sawit, properti, dan pendukung properti. Dan tentunya ada cash juga jadi jangan pernah all in kalau investasi di saham.